Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-haditsus saminu wa isruna, bermula hadis yang ke-28. An Asma' bintu Umais al-Khas'amiyah. Ini hadis dari Asma' anaknya Umais al-Khas'amiyah. Radhiya, semoga Allah memberikan ridho, ta'ala yang maha tinggi Allah, anha terhadap tu Asma bintu Umais al-Khas'amiyah. Qalat, berkatalah itu Asma bintu Umais. Kata Asma, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata itu Nabi. Kata Nabi, yakni hadis, bi'sal abdu, bi'sal abdu, seburuk-buruknya hamba, yakni manusia, itu abdun, hamba, tajabbara, yang sombong, wa'tada, dan berbuat aniaya, wahtala, dan nunjukin diri atau menonjolkan diri, wanasya, dan lupa, al-kabira, kepada Allah yang maha besar, al-muta'ala, Allah yang maha tinggi. Kata Nabi, bi'sal abdu, abdun tajabbara wa tadda wa ikhtala wa nasyal kabira al-muta'ala. Yang pertama kata Nabi, seburuk-buruknya hamba, di mata Allah manusia yang paling jelek, yaitu hamba atau manusia yang sifatnya sombong. Pelajaran buat kita, jangan jadi orang sombong. Apa ini sombong? Sombong tuh belagu. Kayaknya mah kita udah paling jago. Kalau punya banda, kayaknya kita paling kaya. Kemudian kita ngerasa paling kuat, itu sombong. Sombong enggak bisa juga kita jas kepada orang lain. Jadi perasaan sombong tuh yang ngerasain diri sendiri. Orang lain enggak bisa mengatakan kalau orang itu sombong. Enggak bisa. Kelihatannya kayak sombong tuh orang, kelihatannya. Terus kita bilangin, dia mah sombong banget. Apakah tuh dia jadi orang sombong? Enggak. Sifat atau kelakuan sombong nih antara diri sendiri dan Allah Ta'ala yang nilai. Jadi biar kata kita beribu-ribu kali kita bilang tuh orang sombong, tapi orang yang gak ngerasa sombong, maka bukan jadi orang sombong. Jadi tidak bisa kita mengejas ya namanya, ya ngejas seseorang tuh kalau orang tuh sombong. Tapi sadarnya orang sombong tuh atau diri kita ketika diri kita yang ngerasain kalau kita jadi orang sombong. Mana contohnya? Ngerasa kita tuh yang paling-paling.
paling bisa, paling kuat, paling gagah. Nah, kalau udah punya ngerasa begitu diri kita, berarti kita orang sombong. Walaupun orang kata alim. Nah gitu. Orang bilang alim banget nih orang, kagak kelihatan sombong. Cuman kita yang ngerasain, kita hawanya sombong. Nah berarti kita itu jadi orang sombong. Nah ini bi'sal abdun tajabbar. Buruk di mata Allah tuh hamba ketika si hamba tuh memiliki sifat sombong. Yang kedua wa'tada, yaitu berbuat aniaya. Apa ini aniaya? Suka nyakitin orang, baik secara fisik maupun secara hati atau lisan, bikin sakit hati orang. Nah ini hamba yang buruk di mata Allah, jelek. Wahtala, dan orang yang punya sifat menonjolkan diri. Apa nih menonjolkan diri? Menonjolkan diri itu pengen banget kelihatan sama orang. Punya sesuatu dikit pengen kelihatan, punya kebiasaan dikit pengen kelihatan. Demennya nonjolin diri biar supaya kepuji. Kalau nonjolin dirinya nggak pengen kepuji, karena emang nonjolin dirinya disuruh, ya nggak apa-apa. Tapi nonjolin diri atau nonjolin kebiasaan pengen kepuji sama orang, maka ini buruk-buruknya hamba di mata Allah, kata Nabi. Kemudian apalagi yang orang yang buruk di hadapan Allah Ta'ala, wa nasiyal kabira ilmu ta'ala, orang yang lupa sama Allah tuh maha besar. Ngerasa diri jadi orang, misalkan udah dikasih kaya atau dikasih punya-punyaan sama Allah, ngerasa udah paling tinggi, ngelihat orang kecil. Nah ini jangan. Kalau udah ngelihat orang kecil atau ngerasa orang tuh rendah, atau kita ngeremehin orang, ngerendahin orang, lupa kalau Allah Maha Kuasa, terus udah paling-paling apa aja dia punya dia bangga-banggain. Nah ini orang yang lupa sama Allah, itu termasuk orang yang seburuk-buruknya hamba di mata Allah Ta'ala. Pelajarannya buat kita, jangan ngeremehin orang. Biar kata penampilannya tuh enggak cakep-cakep amat, tapi dia manusia, enggak ganteng, enggak cantik, bajunya juga gembel, enggak boleh kita ngeremehin orang, jangan. Bisa jadi dia lebih mulia dibanding kita gitu. Biar enak dalam ilmu tasawuf, ketika hati kita pengen enteng, amal kita pengen terjaga, caranya dikasih tahu. Apa caranya? Jangan ngeremehin orang. Bagaimana caranya? Yaitu anggap semua orang lebih mulia dibanding kita. Kalau bisa begitu, luar biasa. Jauh sama yang namanya sifat sombong, jauh pengen aniaya orang, jauh juga pengen menonjolkan diri, karena kita yang nganggap orang lebih mulia dibanding kita tuh gitu. Jadi kita mau banyak salah aja sama Allah, banyak salah, kita banyak dosa, kemungkinan dia lebih mulia dibanding kita. Tuh tanemin itu. Jadi nggak gampang ngeremehin orang sama ngerendahin orang tuh nggak. Kalau ngerasa dia jago ilmunya, dia jago ibadahnya, dia jago amalnya, kalau udah ngerasa dia bisa, timbul ntar tuh rasa sombong, timbul, nonjolin diri juga timbul.
bahkan sampai lupa sama Allah. Nah ini repot, jadi termasuk golongan hamba yang paling buruk di mata Allah. Tuh begitu. Jangan, udah biarin, jangan jadi orang isengan. Dia mah gak kerja, mancing mulu, iseng aja. Lah kali aja dia lagi mancing, salawatnya banyak, udah biarin aja. Dia mancing juga nggak minta duit kita, jalan-jalan aja, udah biarin aja. Jangan kebangetan usil, gitu. Biarin aja. Dia lebih mulia, orang lebih mulia dibanding kita. Tuh tanemin itu di hati. Yang kedua kata Nabi, bisal abdun tajabbara wa'tadda. Seburuk-buruknya hamba yaitu hamba ketika si hamba itu sombong, wa'tada, dan juga suka nyakitin orang, suka nyakitin. Fisik enggak, man mulut tajam. Nah ini jangan. Kita kudu rem-rem, tahan-tahan, yang baik-baik aja. Wanasya, dan lupa sama Allah, Al-Jabbar yang maha kuasa, Al-A'la yang maha luhur Allah, maha tinggi. Lagi sehat aja kita kuat. Kalau dikasih sakit sama Allah, tiada daya upaya. Lupa sama Allah ketika kita lagi sehat, ngerasa gua doang yang paling kuat. Ini mobil bolehan gua kerja, ini rumah bolehan gua kerja, ini harta bolehan gua kerja. Kalau enggak gua kerja, enggak punya papa. Nah, jangan begitu. Semuanya yang Allah kasih kudu kita syukurin, dan kita kudu balik kalau semuanya itu dari Allah Ta'ala. Jangan sampai kita lupa wa nasyal jabbarul a'la, kalau Allah itu maha kuasa. Kayak makan, wasilah aja makan, yang ngasih kuat, yang ngasih kenyang tuh Allah. Jangan sampai lupa. Ketika kita mau makan baca bismillah, ketika udah makan baca alhamdulillah. Jangan lupa bersyukur atas nikmat yang Allah kasih. Wasilahnya makan, jadi kuat badan kita, jadi bisa kerja begitu. Jadi jangan mentang-mentang kita kerja, mentang-mentang kuat, kayaknya mah udah kayak Tuhan banget. Siapa aja dikecilin, siapa aja dianggap remeh, begitu jangan. Itu namanya lupa sama Allah yang maha kuasa lagi maha tinggi. Kemudian kata Nabi, bi'sal abdun sahal. Kata Nabi, seburuk-buruknya hamba ketika tuh hamba tuh lalai, malas, tuh hamba buruk, suruh ngaji elek, suruh sholat malas, suruh berbuat baik ogah, disuruh sama orang tua ogah, malas bawaannya, lalai apa aja, pengen maksiat mulu. Nah, ketika hawanya tuh malas, maka mikir diri kita, oh diri kita ini lagi buruk di hadapan Allah Ta'ala, gue pengen rubah. Giliran ngaji, berangkat. Giliran dipanggil Allah, sholat, ya sholat. Jangan sampai diri kita tuh abdun sahan, hamba yang lalai, ntar jadi buruk. Wadasya, dan kemudian lupa al-maqabir, ama kuburan, wal balaya, dan siksa kubur. Nah, seburuk-buruknya hamba ketika kita lupa ama mati. Ama kuburan mah ingat, di Bojong, Triti, tuh ingat, Tanah Kusir, ingat kuburan. Man ini makobir maksudnya ama mati. Jangan ngerasa diri kita itu panjang umur aja gitu. Diingetin sama Nabi. Semuanya kullu nafsin dha'iqatul maut.
semua manusia tuh akan ngerasain namanya mati. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Mati tuh kayak pintu yang seluruh manusia tuh akan masuk ke pintu itu semuanya. Dan mati pasti. Matinya pasti, waktunya yang nggak tahu. Nah, ada yang muda udah meninggal, ada yang belum balik meninggal, ada yang udah tua banget belum meninggal. Tapi pasti bakal mati. Nah ini diingetin sama Nabi, kalau hamba atau manusia yang dia lupa sama yang namanya mati, kemudian sama siksanya yang di dalam kuburan, ini seburuk-buruknya hamba. Kenapa? Ketika dia lupa, maka tidak ada waktu yang akan manfaat buat dirinya, karena dianggapnya panjang umur. Antar gue tobat, gue mah ngaji antar tua-tuaan. Ntar kalau guru udah pada mati, baru gue mau ngaji. Udah tua-tuaan. Sekarang mah gue masih gagah. Ntar lah masih panjang umur gue masih muda. Nah jangan apa punya pikiran begitu, jangan. Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, ngaji, namanya tempat ngaji udah pasti tempat baik. Ada kesempatan dimanapun itu berangkat untuk mengisi kekosongan. Nah, ini seburuk-buruknya hamba, wa nasyal maqabir wal balaya. Jadi lupa ama yang namanya kematian dan siksa kubur. Nah ini siksa kubur, siksa yang paling lama. Karena lo tahu kiamatnya kapan. Mati sekarang sampai kiamat nggak tahu kiamatnya kapan. Disiksa itu di kuburan itu paling lama. Ntar di kuburan kiamat sampai dibangkitin. Habis dibangkitin, dihitung-hitung hisab sama mizan, baru divonis neraka lagi aja. Jadi double siksa. Kalau udah kiamat kemudian udah dihitung, namanya dia udah divonis, oh dia 2 tahun di neraka, habis itu diangkat karena masih muslim, masih ada imannya sama Allah. Cuman hitungan maksiatnya banyak, dia 2 tahun aja, dia 3 tahun aja, dia 60 tahun aja, tuh disiksanya. Ada hitungan. Kalau siksa kubur, makanya Nabi ingetin al-maqabir wal balaya, siksa kubur tuh nggak ketahuan kiamatnya kapan. Selama itu lon kiamat masih terus disiksa. Ketika kita banyak buat maksiatnya di dunia, nggak mau tobat, kita jadi orang lalai, kita jadi orang yang aniaya, kita jadi orang yang sombong dan suka menonjolkan diri. Kemudian kata Nabi, bi'sal abdu abdun uttan. Seburuk-buruknya hamba yang hamba ini orangnya enggak taat aturan. Selagu-lagunya bahasa Betawi. Selagu-lagunya aja. Enggak ada aturan. Enggak kenal halal haram, enggak kenal. Nah, itu ketika orang tuh sewenang-wenang atau enggak tahu aturan, enggak pengen diatur-atur, enggak pengen tahu halal haramnya mana, maka tuh bi'sal abdu, seburuk-buruknya hamba. Watogo, dan melewati batas. Kata Allah, yang ini haram tapi tetap dilakonin, yang ini nggak boleh tapi tetap dilakonin. Nah ini maka disebutnya bi'sal abdu, seburuk-buruknya hamba. Mana lagi? Wa nasyal mubda'a wal muntaha. Ketika seseorang nih lupa adanya permulaan dan adanya akhirat. Maksudnya adanya berarti kita sebelum ada, akhirnya kita ada, dilahirin ama emak kita. Habis dilahirin, kemudian nanti ada, kita suka dengar tuh adanya kematian.
Dan siapapun yang namanya orang pasti mati. Tapi kita lupa. Adanya permulaan berarti kita kudu ingat, oh yang ngadain kita itu Allah. Kudu ingat. Wal muntaha, adanya akhiran kita itu di dunia hidup kagak lama. Sebentar. Jadi manfaatkanlah waktu semaksimal mungkin selagi kita masih ada napas. Syukur-syukur bisa cari bekal buat menghadap Allah Ta'ala. Cari bekal susah, terbatas. Cari amal susah. Mau ngaji waktunya sempit. Mau ngajarin orang kagak bisa ngaji. Cuman yang pardu-pardu doang yang dilakonin, enggak apa-apa. Itu juga cukup, nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Jangan maksiat begitu. Jadi aman. Boleh yang pardu-pardu. Saya mah puasa mau Ramadan aja, monggo. Saya mah mau sholatnya tuh sholat yang pardu-pardu aja, silahkan. Tapi syaratnya jangan berbuat maksiat. Makanya Nabi nyuruh ngaji, Nabi nyuruh beramal baik. Itu buat apa? Subsidi amal namanya. Kita nggak tahu, kita nggak sadar ada dosa-dosa yang kita tidak sengaja, dibantu sama amal-amal yang lain nantinya, hitung-hitungan. Apalagi kata Nabi, bisal abdu abdun yahtar dunya, seburuk-buruknya hamba yaitu ketika tuh manusia menukar dunia bidin dengan agama. Nah nih, apa nih maksudnya? Ketika dia ini misalkan ngajar ngaji, atau dia ceramah, atau dia kasih nasihat tentang agama, tapi minta ditukar sama urusan dunia. Jadi jangan. Itu buruk, seburuk-buruknya hamba kata Nabi. Minta diupain, kalau nggak diupain nggak ngajarin. Minta diupain, apa yang dibilangin. Kalau enggak 5 juta, gua nggak ceramah. Tarif gua 5 juta. Nah, ketika tuh orang yakhtar dunya bidin, menukar urusan agama dengan urusan dunia, maka ini kata Nabi seburuk-buruknya manusia. Nah, terus gimana? Ikhlas aja. Ikhlas, apapun itu ikhlas. Ikhlas. Allah tahu kita nggak punya apa-apa, tahu. Rezeki udah pasti udah Allah kasih. Nah, jangan sampai ketika kita udah bisa, kita udah punya ilmu, ada orang minta ajarin, ya ajarin. Jangan pakai tarik-tarik, jangan. Yang udah pakai tarik bilangin begitu, bang, jangan pakai tarik bang, nggak boleh. Ntar jadi bi'sal abdu, seburuk-buruknya manusia. Kalau bisa mengasih, kan kemarin orang yang jadi dermawan luar biasa kan, manfaatnya luar biasa, pahalanya dari Allah Ta'ala tuh, bukannya minta, kudunya mah ngasih. Kemudian kata Nabi, bisal abdu, seburuk-buruknya hamba itu abdul yahtalud dunya bisubhati. Ketika tuh hamba urusan-urusan dunia ini seringkali melakukan hal-hal atau perkara-perkara yang belum jelas halal haramnya, perkara-perkara subhat terus yang dipakai, maka itu seburuk-buruknya hamba. Misalkan ini ada barang jelas, barang ini halal, tapi demennya ama barang yang belum jelas halal haramnya. Nah ini jangan selalu begitu.
Kayak misalnya lagi gimana dah? Misalnya di rumah ada beras, ya ada beras. Ini perkara subhat nih. Apa sih subhat? Subhat itu belum jelas halal haram. Misalnya di rumah itu kita tuh punya beras, masak juga bisa ya, mak nih, masak bisa. Udah gitu tahu belinya, ya boleh beli. Tapi ama masak males, demenan beli jadi, atau demenan nyari atau minta-minta. Nah, begitu aja. Padahal di rumah ada yang halal, tapi demennya nyari-nyari yang perkara subhat, nyari Jumat berkah aja begitu. Ntar Senin dia berkah, Sabtu dia berkah, dicari kemana aja begitu. Padahal di rumah banyak, apa aja ada. Yang jelas halalnya jelas. Nah, orang yang sering melakukan perkara-perkara yang subhat, maka itu seburuk-buruknya hamba. Udah aja pakai yang di rumah, masak begitu. Kenapa kan belum jelas apa dia boleh nyolong, apa dia boleh dari nyucinya len bener, apa pakai airnya air yang bukan suci atau bersih, kan bisa begitu. Namanya itu perkara subhat. Udah kita mah pakai yang jelas-jelas halalnya begitu. Jangan selalu pakai perkara yang subhat. Apalagi bisal abdun du tomain. Kata Nabi, seburuk-buruknya hamba yaitu hamba yang memiliki sifat serakah atau rakus, apa aja mau diembat. Abdun du tomain, yang memiliki sifat tamak atau toma. Ini ada dua maknanya. Ada rakus, ada ngarepin dari orang, namanya toma. Mengharap, tapi mengharapnya sama orang, bukan nama Allah. Pengennya dibagi mulu begitu sama orang. Nah, ini orang yang memiliki sifat toma dan tamak, yaitu rakus, hawanya kurang aja. Nah, ini seburuk-buruknya hamba yang ketika dia tomak tuh yaquduhu ilan nar, yang menuntun dia, orang yang punya sifat rakus, nuntun entar ke neraka jahanamnya Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Bisal abdu, kata Nabi, seburuk-buruknya hamba itu abdun, hamba hawa yadillu, hamba yang terus mengikuti hawa nafsu, yang hawa nafsunya itu menyesatkan. Nafsu itu dorongan. Adanya nafsu Allah kasih buat ngedorong. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu kerja, nafsu cari nafkah, nafsu usaha, itu namanya nafsu. Tapi ini hawa yadillu. Ketika nafsunya ini ngedorong ke tempat yang menyesatkan atau perlakuan hal yang gak baik. Nah, ketika punya hawanya pengen begitu. Kalau misalkan kita punya hawa pengen banget dah punya TV gede di rumah, ya udah, kalau udah pengen punya TV, ya udah pengen, nggak apa-apa pengen mah. Kalau emang kebedak beli, ya beli. Cuman hati-hati yang apa? Hati-hatinya jangan pengen juga biar kelihatan orang kalau dia tuh punya TV gede. Kalau bisa begitu, silakan. Pengen banget dah punya mobil, ya silakan. Tapi niatinya buat operasional, buat pergi sama anak ke sana kemari, buat kalau misalnya ngaji jauh-jauh, ya monggo. Tapi ketika dia beli mobil pengen kepuji sama orang, nah ini yang jangan. Yang tadi tuh waktalak pengen nonjolin diri, tajabbarok pengen sombong, nah ini jangan. Jadi kudu kita pikirin perlakuan kita ini, takut-takut di hati kita ngerasa pengen dipuji orang, pengen nonjolin diri, pengen nonjolin bolehan-bolehan kita. Jangan.
Terakhir bisal abdu, kata Nabi, seburuk-buruknya hamba itu abdun raghiba badlahu, yang hamba ini suka diperbudak, raghiba diperbudak, badlahu atas kehinaan, yaitu di hawa dirinya nih pengen aja larinya tuh ke tempat yang enggak diredoin Allah, pengen ke tempat maksiat aja, pengen melakukan hal-hal yang enggak baik aja. Kemudian diri kita itu budak aja. Apa budaknya? Anil haqqil khabari, yaitu budak kuping kita ini atau hati kita ini susah banget nerimain ama hal-hal yang baik. Ila tamamih, padahal tuh menuju kesempurnaan. Dikasih nasihat nggak masuk, dikasih dibilangin kagak didengerin. Nah, ketika kita memiliki atau kita ngerasain ama nasihat kita jauh banget, ama dibilangin di woro-woro, misalnya mau di WA ke, di grup ke, di apa ke, dibilangin ayo ngaji tapi hawanya berat, bahkan gak didengerin, besok juga masih ada lagi. Nah, jangan sampai diri kita ini menjadi bisal abdu, yang seburuk-buruknya hamba di mata Allah Ta'ala ya. Jadi mudah-mudahan diri kita ini dijauhkan dari itu semua, sifat sombong, sifat menonjolkan diri, sifat pengen dipuji sama orang, sifat kita lupa kalau Allah tuh maha kuasa, maha luhur, maha tinggi. Allah tuh kita jangan sampai lupa. Kemudian juga jangan lupa juga kita bakalan mati, dan di mati itu di kuburan ada siksanya Allah Ta'ala ketika kita amalnya buruk di dunia. Kemudian juga kita kudu taat aturan Allah, yang Allah bilang halal ya halal, Allah bilang haram ya haram. Kemudian kita jangan lupa juga kalau kita itu ada permulaan dan ada akhirat. Kita dilahirin, kita ingat bersyukur sama Allah, dan kita pasti meninggal bahwa bekal kita itu kudu banyak. Kemudian ketika kita memiliki sesuatu, terutama ilmu-ilmu agama, jangan kita tukar dengan urusan-urusan dunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Kita dijadikan semuanya orang-orang yang minas sholihin, orang-orang yang benar, dan anak keturunan kita juga dijadikan anak yang saleh maupun sholihah. Al-Fatihah.